Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai kita laksanakan zikir harian kita, yaitu membaca Ratib Al-Atas. Mudah-mudahan ya dengan barokah bacaan yang kita baca, dengan barokah tawasul yang kita baca tadi, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya dan Allah tetapkan iman dan Islam kita sampai nanti kita meninggal insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membahas tentang nikmat Allah yang terlupakan. Ini dalilnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang 5 perkara. Yang kenapa 5 perkara ini Rasulullah sebut? Karena sering kali orang itu lupa kalau dikasih 5 perkara ini. Lupa apa? Lupa untuk bersyukur. Bahkan lupa kalau itu ternyata itu nikmat. Naudzubillahi min dzalik. Ya, makanya Rasulullah dari dulu ya sejak 15 abad yang lalu sudah mewanti-wanti orang ya tentang hal ini ya. Jangan lupakan 5 hal ini kata Rasulullah kita ya. Sebetulnya 5 hal itu adalah nikmat yang harus kita syukuri, kita pergunakan dengan baik. Tetapi kalau kita lihat zaman sekarang konteksnya pada zaman ini makin lama orang makin banyak yang lupa akan hal ini. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingatkan kita. Makanya para ustadz seringkali mengingatkan tentang hadis ini. Ya, hadis yang ini tentang 5 perkara yang sebetulnya itu nikmat. Kenapa itu nikmat? Karena seringkali orang lupa. Ya, makanya diingatkan kembali. Apa itu hadisnya? Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Yaitu peliharalah, ya jagalah 5 perkara ini ya sebelum datangnya 5 perkara. Sebab apa? 5 perkara ini ya kalau sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang akan menyesali di kemudian hari. Orang akan menyesal di kemudian hari. Oh, ternyata 5 perkara itu adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Oh, ternyata 5 perkara itu adalah ya sesuatu yang mahal harganya. Apa itu? Kata Rasulullah yang pertama, hayataka qabla mautik. Selanjutnya ada wasihataka qabla saqamik. Wa faragaka qabla sughlik. Wa syababaka qabla haramik. Wa ghinaka qabla faqrik. Rawahu Al-Hakim wa Al-Baihaqi wa Ahmad. Ya, ini ada 5 hal. Hadis ini hadisnya banyak periwayatnya. Diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Ahmad. Yang pertama kata Rasulullah apa? Hayataka qabla mautik, yaitu hidup kamu sebelum mati kamu. Bapak Ibu sekalian, ya, yang namanya kehidupan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyesali ya kehidupan ini. Kenapa sih saya hidup seperti ini? Kenapa sih saya tidak hidup seperti orang lain? Kenapa sih saya tidak hidup ditakdirkan hidup menjadi orang kaya? Kenapa sih kita ditakdirkan begini? Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bisa jadi ya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan kita kehidupan seperti orang lain karena bisa jadi kita belum kuat kapasitasnya. Karena bisa jadi Allah ya kalau kita diberikan kehidupan seperti orang lain belum tentu kita kuat seperti dia. Kita kadang nggak tahu kenapa orang itu ya diberikan diberikan sukses, diberikan dan lain sebagainya karena kita nggak tahu bagaimana orang itu melaksanakannya. Kita nggak tahu prosesnya, kita nggak tahu dibaliknya. Banyak hikmah sebetulnya yang Allah Subhanahu wa taala ya simpan di balik itu semua. Yang itu semuanya rahasia ilahi. Pintar-pintarlah kita memetik hikmah di balik keadaan kita. Oh, mungkin hari ini kita nggak dikasih rezeki. Oh, mungkin hari ini kita dagang banyakkan rugi. Kenapa? Mungkin bisa jadi kalau kita dikasih harta yang banyak ketika itu kita akan gunakan buat foya-foya. Kita akan gunakan untuk kemudorotan. Kita akan gunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Makanya Allah tahan rezeki kita. Makanya Allah tidak memberikan dan lain sebagainya. Itu semuanya pasti ada hikmahnya. Yang jelas kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup ini adalah kehidupan kita yang kita jalani adalah yang terbaik bagi kita ya menurut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita ya, pergunakanlah hidup kita, ingatlah hidup kita sebelum kematian karena seringkali orang lupa. Ya, orang di masyarakat sering terjadi ya jargon-jargonnya hidup ini cuma sekali, maka nikmatilah. Itu kan sangat menyesatkan. Ya, sebab apa? Kalau dibilang hidup cuma sekali,
maka nikmatilah, ya itu nanti orientasinya akan foya-foya, akan nanti menghabiskan umur kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang sia-sia belaka. Padahal Rasulullah dari jauh-jauh hari sudah bilang kepada kita, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ingatlah kehidupan kamu sebelum datangnya ajal kamu. Dunia ini bukanlah tempat berfoya-foya belaka, tetapi dunia ini adalah tempat kita menanam, tempat kita ya menimba, tempat kita ya menanam kebaikan yang nanti buahnya akan kita petik di akhirat nanti. Maka dari itu ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, kita hidup di dunia bukan untuk selamanya. Kita hidup di dunia ya paling lama 70 atau 80 tahun. Ya itu pun yang dipotong sama istirahat dan lain sebagainya, maka umur kita yang produktif hanyalah sebentar. Ya paling 40 tahun dan lain sebagainya. Tergantung ya dengan kapasitas umur kita. Sementara di akhirat nanti ya itu sebenarnya kata Allah lebih kekal dan lebih baik kehidupannya. Maka dari itu kita jangan sia-siakan hidup kita. Islam mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri untuk mati, bukan mempersiapkan diri untuk senang-senang di dunia. Berbanyaklah kita mengingat mati. Kata Sayyidina Ali, orang yang paling pintar adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Sebab apa? Kalau dia ingat mati, pasti dia ya memperbanyak amal solehnya, pasti dia memperbanyak sedekah, ya memperbanyak manfaat ya di dunia ini. Khairukum anfa'uhum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling baik, yang terbaik dengan orang lain, yang memberi manfaat lebih banyak kepada orang lain. Yang kedua kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, wasihataka qabla saqamik. Yang kedua adalah sehatnya kita sebelum sakit kita. Sehat merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya, yang tidak ternilai harganya mungkin. Walaupun kita sekarang kondisinya, konteksnya sedang di masa pandemi, sedang di masa sehat, tetapi ya kalau kita bisa mempergunakan ya hidup ini dengan lebih baik, ya masa sehat kita pergunakan dengan lebih baik, maka nanti ya insya Allah kedepannya kita juga bisa memelihara kesehatan kita. Salah satu hikmah ya di balik kita sakit adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang ditekankan oleh Rasulullah adalah kita ingat Allah Subhanahu wa taala ketika sehat. Ketika sehat jangan kita hambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Seringkali orang lupa kalau dikasih sehat ya inginnya poya-poya, inginnya jalan-jalan, inginnya nyari dunia yang banyak, tetapi ketika sakit baru ingat, ya Allah, dulu kenapa enggak waktu sehat aja saya begini, saya kan ketika sakit saya udah nggak bisa ini, nggak bisa itu. Dulu waktu sehat kemana kan gitu. Waktu sehat itu ya merupakan nikmat yang kadang-kadang orang lupa. Ya, kata Rasulullah, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Kata Rasulullah ada dua nikmat yang banyak orang tertipu di dalamnya. Kenapa tertipu? Karena orang seringkali salah mengartikan ini nikmat. Apa itu? As-sihah wal faragh. Yang pertama adalah sehat. Nikmat sehat itu kadang-kadang orang ya enggak nyadar bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit baru berasa, ya Allah, dulu waktu sehat kenapa enggak saya ibadah yang banyak? Dulu waktu sehat kenapa enggak saya mempergunakan dengan hal-hal kebaikan? Ya, di hadis lain Rasulullah menyatakan, "Idza maradal abdu aw safara kutiba lahu mithla kana ya'malu muqiman sahihan." Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah, "Idza maradal abdu," jika seseorang hamba telah sakit, ya, aw safara atau di dalam bepergian, kata balahu, maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan pahala baginya. Kana ya'malu mislu kana ya'malu muqiman sahihan, seperti yang dulu biasa dikerjakannya sewaktu dia sehat dan sewaktu dia mukim dan sewaktu dia tidak bepergian. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau hari-harian kita selagi kita sehat, kita sering tahajud. Selagi kita di rumah kita sering tahajud, kita sering sholat duha dan lain sebagainya. Nanti ketika kita sakit,
dikala kita nggak bisa melaksanakan duha, dikala kita tidak bisa melaksanakan tahajud, maka Allah Subhanahu wa taala otomatis menuliskan pahala sebagaimana dulu kita sehatnya. Itulah keutamaannya kita menggunakan masa sehat kita. Maka kalau kita sehat, kita pergunakan dengan amal-amal yang soleh, sehingga nanti kalau kita sakit, ya pahala soleh itu tetap dicatat sebagai pahala amal soleh yang terus-menerus kita lakukan, sebagaimana rutinitas kita ya sehari-hariannya. Bapak Ibu yang biasanya ya sebelum pandemi suka ke musola, ke masjid, taklim, ya. Tetapi ketika ditutup taklimnya, ditutup musolanya, ditutup masjidnya, insya Allah tetap mengalir pahala-pahala ya, pahala-pahala taklimnya, pahala-pahala dan lain sebagainya ketika sakit. Dengan catatan waktu dulu sehat, tetap ya, waktu dulu sehat, rutin melakukan kegiatan yang tersebut, insya Allah. Yang ketiga kata Rasulullah, apa itu? Wa faraghaka qabla sughlik. Ya, waktu luang kamu sebelum waktu sibuk kamu. Nah, ini kaitannya dengan hadis yang sebelumnya. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Yang namanya faragh, waktu luang, waktu senggang itu sebetulnya nikmat Bapak Ibu. Orang seringkali tertipu. Ya, kata Rasulullah ini juga dua nikmat ini orang sering-sering tertipu. Yang namanya waktu luang sebetulnya nikmat. Kadang-kadang orang dikasih waktu luang malah ngeluh. Ya Allah, waktu saya luang, banyak waktu luangnya nih, banyak nganggurnya. Ya, padahal itu sebenarnya nikmat. Rasulullah juga bilang, banyak orang ketipu nih. Ya hati-hati, kita jangan ketipu. Sebab apa? Kadang-kadang kan orang mikir, ya kok nganggur kok nikmat. Orang pasti bakal kok nganggur nikmat. Di mana nikmatnya? Waktu luang kok, waktu senggang kok nikmat. Yang nikmat itu kan ketika kita sibuk, punya kerjaan banyak, ngurus ini, ngurus itu kan nikmat. Padahal ya kata Rasulullah, waktu luang itu juga nikmat. Di mana letak nikmatnya? Ya, jawabannya adalah di dalam Al-Qur'an surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kata Allah di dalam surah Al-Asr, wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu sungguh benar-benar di dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang mempergunakan waktu itu dengan beriman, ya illalladzina amanu wa amilus solihati, dan mempergunakannya dengan amal-amal yang soleh, wa tawasau bil haqqi, dan saling menasihati ya dengan kebaikan, wa tawasau bil sabri, dan saling menasihati dengan kesabaran. Itulah jawabannya kenapa ya waktu senggang itu nikmat. Sebab apa? Ya, waktu senggang itu bisa kita gunakan sebetulnya untuk amal-amal soleh, untuk makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi kan kadang-kadang ya anak muda kalau nganggur seringkali digunakan hal-hal yang tidak berguna. Seringkali kalau orang nganggur digunakan main catur seharian, ya main karambo seharian, nongkrong-nongkrong enggak jelas, jalan ke sana ke sini enggak jelas, yang akhirnya membuat dia rugi. Inna khusrin, rugi yang demi waktu ini. Kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan waktu, maka kita rugi. Al waktu kasaif, ya fa'ilam qata'ak, fa'ilam taqta' qata'ak. Apabila kita tidak pandai menggunakan pedang itu, ya maka kita sendiri yang akan terpotong olehnya. Waktu itu bagaikan pedang, waktu itu tajam. Maka kita pandai-pandai menggunakan waktu, jangan sampai kita ya menyesal di kemudian hari. Yang keempat kata Rasulullah apa? Wa syababaka qabla haramik, yaitu masa muda kamu sebelum masa tua kamu. Ini juga banyak orang tertipu. Orang muda, anak-anak muda kadang-kadang ngerasa, saya masih kuat ibadah, entar aja tobatnya. Entar aja kalau udah tua baru tobat. Entar aja solehnya, nanti kalau udah tua baru saya beramal soleh. Padahal ya yang namanya waktu muda itu adalah nikmat. Ini waktu muda ya selagi kita masih kuat ibadah, masih kuat bekerja, ya masih kuat melakukan amal soleh, sebetulnya itu adalah kesempatan emas kita untuk ya menabung, bukan hanya menabung dunia tetapi menabung bekal nanti di akhirat. Sebab apa? Kalau sudah tua
ya, banyak uzurnya, banyak sesuatu yang tidak bisa kita lakukan ketika muda. Di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun." Wa man nu'ammirhu, dan barang siapa yang kami berikan umur panjang, kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu, kata Allah, nunakkishu fil khalqi, maka kami kurangi ya penciptaan yang ada padanya. Artinya apa? Semakin panjang umur kita, semakin berkurang nikmat yang ada pada diri kita. Semakin berkurang, ya perlahan-perlahan penglihatan kita berkurang, pendengaran kita berkurang, ya pengucapan kita berkurang. Itu Allah Subhanahu wa taala yang bilang, nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Emang mereka tidak berpikir? Apakah mereka tidak berpikir? Artinya apa? Ini adalah peringatan ya bagi kita untuk menggunakan masa muda dengan sebaik-baiknya, dengan menggunakan masa muda, mengisi waktu muda kita dengan hal-hal yang bermanfaat, terutama amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kata Rasulullah, ya, wa ghinaka qabla fakrik. Nah, ini yang paling banyak adalah ingatlah waktu kayamu sebelum waktu miskinmu. Mungkin orang-orang kaya, ketika dibilang kaya, banyak yang menganggap itu nikmat, tetapi kenyataannya banyak orang yang tidak bersyukur ketika diberikan nikmat kaya. Seringkali kekayaan itu membuat kita lalai. Orang kaya gampang dah, kita misalnya lagi banyak duit nih, lagi gajian. Kadang-kadang kan yang kita utamain adalah diri kita. Kadang-kadang kita nggak ingat orang, nggak ingat ibadah, ya, nggak ingat sholat kalau lagi senang. Kadang-kadang kita ya lupa sama orang-orang lain, lupa sama orang tua. Jangankan sedekah sama orang lain, yang kita ingat adalah ya planning mau beli ini, mau beli itu, pengen beli ini, pengen beli itu. Ya itu kadang-kadang orang-orang lupa. Apalagi orang-orang yang punya rezeki yang banyak, kaya ya. Ini hal-hal yang harusnya kita ingat. Justru semakin kaya kita, harusnya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'aruf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddati. Ingatlah kepada Allah dikala kamu senang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat engkau dikala engkau sedang susah. Maka dari itu yang namanya bertakwa haitsuma kunta, ya, dimanapun kita berada, di dalam kondisi apapun. Maka dari itu ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita takwa dalam segala keadaan, baik itu dikala miskin dan dikala senang. Itulah 5 hal yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita pergunakan. Iqtanim khamsan, gunakanlah, ingatlah 5 hal ini sebelum datangnya 5 hal yang akan membuat kamu menyesal nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu yang singkat. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.